Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam konferensi Zoom meeting saat ini. Perkenalkan, saya Mauladi Sadina akan bertindak sebagai moderator. Ada Riki Awalsya Putra. Halo guys. Ada juga Faza Rahmanugraha. Hai. Lalu ada Raffi Ananda. Halo guys. Dan juga Gibran Jafar. Halo semua. Pada konferensi Zoom meeting saat ini, kita akan membahas tentang pentingnya leadership untuk masa depan mahasiswa. Pasti di antara kita pernah dong dengar tentang leadership atau kepemimpinan. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu leadership? Gua dulu ya. Ya. Leadership atau kepemimpinan merupakan cara bersama. Seorang mahasiswa wajib memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi tidak bisa diperoleh dalam waktu satu malam. Perlu pelatihan secara terus-menerus. Sebenarnya dalam diri setiap manusia telah diberikan anugerah dan potensi yang besar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya perlu mengasah potensi yang telah diberikan agar bisa bermanfaat bagi sesama. Salah satu upaya untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi adalah dengan ikut terlibat dalam berbagai kerjasama dalam suatu tim atau teamwork. Bekerjasama dengan tim membuat mahasiswa banyak belajar bagaimana memecahkan masalah serta memberikan ide dan gagasan, mempengaruhi orang lain, serta merealisasikan ide dan gagasan tersebut dengan baik. Pemimpin masa depan dilahirkan untuk menjadi pemimpin yang hebat seperti yang kita lihat saat ini. Oleh karena itu, kepemimpinan harus diasah sejak dini agar nantinya kita sebagai mahasiswa siap untuk menggantikan peran pemimpin saat ini. Oke, berarti leadership yaitu memimpin orang lain guna mencapai tujuan. Ada yang tahu nggak sih bentuk latihan kepemimpinan yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa selain teamwork atau bekerja dalam suatu tim? Gue tahu. Oke. Jadi ada beberapa bentuk latihan kepemimpinan yang udah gue baca sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada LDPKM atau singkatan dari Latihan Dasar Pengembangan Kepribadian Mahasiswa. LDPKM ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa. Kepemimpinan itu nggak hanya sekedar memimpin sebuah organisasi aja gitu. Namun seorang harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Dengan pelatihan ini, mahasiswa diajak serta dibimbing untuk dapat lebih mengenal diri sendiri agar bisa memimpin diri sendiri. Yang kedua itu ada LTS atau singkatan dari Leadership Training for Student. Leadership Training for Student atau biasa disingkat LTS ini merupakan pelatihan yang diselenggarakan untuk mengasah jiwa kepemimpinan dalam diri seseorang untuk nantinya diterapkan dalam sebuah komunitas. Dalam pelatihan ini, mahasiswa akan dibina untuk mengasah keberanian mereka serta belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang ada dalam pelatihan ini nggak hanya sekedar teori aja gitu. Namun pastinya mahasiswa akan diajak untuk mempraktekkan secara langsung. Mahasiswa juga akan diberikan tips-tips menjadi pemimpin oleh berbagai pembicara yang sudah berpengalaman. Nah, yang terakhir ada LTSS atau Leadership Training for Senior Students. Pelatihan ini merupakan pelatihan kepemimpinan yang terakhir yang dapat mahasiswa ikuti gitu. Setelah bergabung dengan Leaders Community, mahasiswa diberi kesempatan untuk lebih mengasah jiwa kepemimpinannya dengan mengikuti Leadership Training for Senior Students atau LTSS. Dalam pelatihan ini, jiwa kepemimpinan mahasiswa akan lebih dimatangkan lagi. Pelatihan ini juga nggak jauh berbeda dengan pelatihan sebelumnya. Ada beberapa pembicara yang membimbing mahasiswa serta mahasiswa juga bisa mempraktekannya secara langsung. Itu juga ya beberapa contoh gitu
dari latihan kepemimpinan mahasiswa yang gue tahu. Selebihnya mungkin ada lagi yang bisa tambahkan. Kalau dari gue cukup sekian. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau nambahkan? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut saja ya dengan kita mendengar bentuk latihan kepemimpinan bagi mahasiswa tadi. Jadi membuat kita heran, emang apa sih manfaat latihan kepemimpinan tadi? Ada yang tahu nggak manfaat leadership untuk mahasiswa di masa depan? Apa saja? Gua. Kalau menurut gue nih ya, manfaatnya tuh banyak sih yang bakal kita dapat dari pelatihan kepemimpinan. Kayak ngebangun karakter dan meningkatkan kemampuan. Itu kayak udah fix banget kan. Dan udah dibuktiin juga kalau program leadership bakal ngebangun karakter dan meningkatkan kemampuan kita. Terutama buat soft skill kita, buat para calon pemimpin. Dia punya jiwa kepemimpinan dalam setiap bidangnya. Terus juga ada pengalaman dalam organisasi, kemampuan buat memimpin erat, kaitannya sama organisasi yang menjadi sarana di mana seseorang bisa mengantongi pengalaman berharga dalam kepemimpinan. Di sebuah organisasi atau kelompok, kita juga bakal punya kesempatan buat ngepraktekin setiap kemampuan yang kita pelajari secara langsung. Kita bakal ngerti gimana harus bersinergi dalam sebuah kerjasama tim dengan perbedaan yang ada dan mengenal serta menghadapi sebuah gesekan dalam sebuah tim karena perbedaan pemikiran dan latar belakang para anggotanya. Pengalaman dalam organisasi bakal banyak banget sih yang buat merubah karakter kita buat jadi calon pemimpin masa depan. Terus juga ada memompa kepercayaan diri juga. Kita tentu bakal menghadapi berbagai hal baru yang menantang diri kita buat ngembangin cara kepemimpinan kita serta mengartikulasikan cara pandang kita tentang teori kepemimpinan dalam sebuah praktek. Semakin sering kita mendapatkan kesempatan dalam sebuah organisasi buat memimpin, kepercayaan diri untuk memimpin akan bakal semakin meningkat karena pengalaman dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Itu aja sih kalau menurut gue sih. Mungkin ada penambahan lain? Ya, mungkin dari saya ingin menambahkan beberapa saja. Di antaranya ada juga manfaat yaitu menentang diri untuk berkembang. Nah, di sini yaitu mengutarakan ide bisa menjadi sebuah tantangan kita banyak ide lainnya yang bisa saja berbeda 180 derajat dari pandangan atau ide kita. Mampu mempertahankan pendapat dengan cara yang benar dan berpegang teguh pada prinsip. Namun, tetap fleksibel dan menerima setiap perbedaan adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa didapatkan di tempat lainnya. Selain itu, sebuah pengalaman dalam organisasi kepemimpinan juga menantang diri untuk berkembang dan keluar dari zona nyaman. Itu adalah sebuah tantangan yang dapat kita dapatkan di dalam organisasi kepemimpinan. Nah, mungkin yang terakhir ada beberapa yang membuat perencanaan dalam sebuah tim. Nah, maksudnya seorang pemimpin perlu memiliki pembekalan tersendiri untuk menghadapi atmosfer atau sebuah kerjasama tim untuk mencapai target bersama. Nah, perencanaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan timnya itu tentu tidak mudah. Nah, inilah pentingnya program leadership yang perlu diajarkan sejak awal. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Masih ada lagi manfaat-manfaat lainnya, tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan itu saja. Terima kasih. Wah, berarti banyak ya manfaat yang kita dapatkan dari leadership ini. Tentu selain manfaat ada juga dong tantangan yang harus dihadapi kepemimpinan berorientasikan masa depan ini. Yang gue baca ada tantangan kapabilitas. Donald Rumsfeld mengatakan ada 3 jenis tantangan, yakni yang kita tahu bahwa kita tahu, known, atau lalu kita tahu bahwa kita tidak tahu, known, unknown, dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, unknown.
Masa depan akan dipenuhi dengan tantangan di era unknown. Jika pemimpin hanya sibuk menjawab tantangan yang known, dia akan berkutat seperti mesin. Jika sibuk menangani yang kedua, dia akan sibuk menjadi problem solver. Aktif menangani ketiga berarti selalu mencoba menganalisis masa depan agar bisa melakukan berbagai antisipasi sehingga terhindar dari kejutan yang merugikan. Itu tidak bisa dilakukan dengan ilmu known atau unknown. Organisasi harus bisa mencari tahu lebih cepat dan lebih hebat dari kompetitornya. Kemampuan mencari tahu dan berkolaborasi dengan yang paling tahu ialah kunci menghadapi the unknown. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan tentang tantangan ini? Gua ada. Untuk sekarang, belum adanya tradisi melembagakan antisipasi terhadap masa depan. Seorang konsultan, Profesor Vijay Govindarajan, dalam bukunya The Three Box Solution mengingatkan urgensi bagi organisasi untuk melembagakan kegiatan mengantisipasi masa depan agar dapat melahirkan inovasi yang relevan di masa depan. Ia mengatakan, tiap organisasi perlu memiliki kegiatan yang berorientasi pada kotak masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kegiatan di kotak ketiga harus berfokus pada antisipasi masa depan. Ini mengingatkan bahwa transformasi institusi dari A ke B tidak lagi cukup, sebab yang dibutuhkan ialah melembagakan kemampuan bertransformasi. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Gue mau nambahin lagi nih untuk hal itu. Mungkin ya tentang untuk keluar dari perangkap ekstrapolasi atau asumsi bahwa masa depan akan sama. Nah, tidak jauh berbeda dan hanya berupa perpanjangan masa sekarang. Kecenderungan seperti itu bisa dilihat dalam berbagai rapat kerja, perancangan tahunan, atau perencanaan 5 tahun dalam sebuah rapat. Yang selalu mengasumsikan bahwa situasi, tantangan, dan persoalan sama dengan hari ini. Bob John Hansen mengingatkan perlunya proses foresight agar bisa mendapatkan insight yang tepat untuk perencanaan yang strategis. Tantangan selanjutnya adalah batasan waktu bagi para pemimpin publik. Contohnya di Indonesia, dibatasi maksimal 2 kali 5 tahun. Batasan itu, sadar atau tidak, membuat pemimpin berorientasi jangka pendek dan menengah, dan abai pada visi jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, minimal seorang pemimpin perlu menetapkan arah kebijakan strategis jangka panjangnya, yang akan tetap relevan bagi pemimpin berikutnya. Kita sudah melihat betapa besarnya biaya jika tidak berorientasi pada masa depan. Segala permasalahan kita hari ini, sebagian besar akibat kesalahan pengambilan keputusan di masa lalu, atau ketidakpastian dari para pemimpin yang tidak berorientasi pada masa depan. Di masa depan, kita harus membayar mahal kesalahan masa sekarang ini. Dan ada pepatah pernah mengatakan, waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, waktu terbaik kedua adalah sekarang. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Oke, banyak ya tantangan yang harus dihadapi sebagai leader. Tapi banyak juga kemanfaat yang kita dapatkan dari leadership ini, khususnya sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa adalah pemimpin di masa depan. Mahasiswa harus mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu, mulailah mengembangkan leadership kita sejak dini. Mengembangkan leadership yang telah ada dalam diri kita tidaklah sulit. Cukup dimulai dari diri sendiri dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki jiwa leadership yang tinggi akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Rasa tanggung jawab itulah yang akan menjadi kunci pembuka kesuksesan kita sebagai seorang leader. Sebagai penutup, mengutip pidato Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Selamat berproses untuk para mahasiswa di seluruh Indonesia. Saya sebagai moderator meminta maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup Zoom meeting ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guys.